Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Dot Petilasan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Suara Tangisan Tengah Malam. Anita, seorang jurnalis muda, merasa hidupnya berubah setelah menerima tugas dari kantornya untuk menyelidiki fenomena aneh di sebuah desa terpencil bernama Desa Jati. Desa ini terkenal dengan cerita-cerita horor yang beredar di kalangan penduduk sekitar. Fenomena paling mengerikan adalah suara tangisan yang terdengar setiap tengah malam. Suara yang konon berasal dari seorang wanita yang telah lama meninggal. Ketika Anita tiba di desa tersebut, suasana aneh langsung menyelimuti. Jalanan sepi, rumah-rumah tua tampak berdebu, dan pepohonan menjulang tinggi seolah-olah ingin menutupi desa dari dunia luar. Penduduk desa menatapnya dengan tatapan penuh rasa curiga, membuat Anita merasa tidak nyaman. Namun, dia tetap bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik misteri ini. Anita menginap di sebuah penginapan kecil yang dikelola oleh seorang wanita tua yang bernama Bu Sarinah. Malam pertama di desa itu berlalu dengan tenang. Namun, tepat pukul 12 malam, Anita terbangun oleh suara tangisan yang menyayat hati. Suara itu terdengar dengan begitu jelas dan nyata, seakan-akan ada seseorang yang menangis tepat di luar jendelanya. Anita memberanikan diri untuk melihat keluar, tetapi ia tidak menemukan apapun. Keesokan harinya, Anita mulai bertanya-tanya kepada penduduk desa tentang suara tangisan tersebut. Sebagian besar penduduk enggan berbicara, tetapi beberapa orang bercerita bahwa suara itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Setelah seorang wanita muda bernama Ratih tewas secara tragis. Ratih ditemukan tewas tenggelam di danau dekat desa. Banyak yang percaya bahwa arwah Ratih tidak tenang dan menangis setiap malam. Dengan informasi yang didapat, Anita berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Ratih. Dia menemukan seorang pria tua bernama Pak Dirman yang dikenal sebagai saksi hidup atas kejadian tragis tersebut. Pak Dirman menceritakan bahwa Ratih adalah gadis yang baik hati dan cantik, tetapi dia memiliki kisah cinta yang menyedihkan. Ratih jatuh cinta dengan seorang pria bernama Arman, namun hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua Arman, karena Ratih berasal dari keluarga miskin. Suatu malam, Ratih ditemukan tewas di danau. Banyak yang percaya bahwa Ratih bunuh diri karena patah hati. Namun, ada desas-desus bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari tindakan jahat seseorang yang tidak ingin Ratih bersama Arman. Anita merasa semakin penasaran dengan kebenaran di balik kematian Ratih. Dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam dan mengunjungi danau tempat Ratih ditemukan saat dia sudah tewas. Malam itu, Anita ditemani oleh Bu Sarinah yang ternyata juga menyimpan rasa penasaran yang sama. Mereka berdua berjalan menuju danau yang tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan. Saat mereka tiba di tepi danau, suasana menjadi sangat mencekam. Angin bertiup kencang dan suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Anita dan Bu Sarinah saling berpandangan dengan ketakutan. Tiba-tiba, bayangan seorang wanita muncul di permukaan danau. Ani terkejut dan hampir pingsan, tetapi Bu Sari menenangkannya. Mereka berdua memberanikan diri untuk mendekati bayangan tersebut. Bayangan itu perlahan berubah menjadi wujud seorang wanita muda dengan gaun putih yang basah kuyup. Wanita itu memandang mereka dengan tatapan penuh kesedihan. Anita menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan arwah Ratih. Dengan suara lembut namun penuh kepedihan,
Arwah Ratih mulai bercerita. Dia mengungkapkan bahwa kematiannya bukanlah bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang yang merasa terancam dengan hubungannya dengan Arman. Orang itu adalah saudara sepupu Arman, yang juga mencintai Arman secara diam-diam dan merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Ratih tidak bisa tenang karena kematiannya yang tidak adil dan tidak diakui. Dia ingin kebenaran terungkap dan orang yang bertanggung jawab dihukum. Anita dan Bu Sarinah merasa terharu mendengar cerita Ratih. Mereka berjanji untuk membantu arwah Ratih menemukan keadilan. Keesokan harinya, Anita mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mengungkap kebenaran di balik kematian Ratih. Dengan bantuan Pak Dirman dan beberapa penduduk desa yang mulai terbuka, Anita berhasil mengumpulkan informasi yang cukup untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Setelah penyelidikan yang mendalam, saudara sepupu Arman akhirnya ditangkap dan mengakui perbuatannya. Setelah pelaku kejahatan tertangkap, suasana desa mulai berubah. Suara tangisan yang menghantui setiap malam perlahan menghilang. Anita dan Bu Sarinah kembali ke danau untuk terakhir kalinya. Mereka berdoa agar arwah Ratih bisa tenang dan beristirahat dalam damai. Malam itu, Anita bermimpi bertemu dengan Ratih. Dalam mimpinya, Ratih tersenyum dengan wajah yang penuh kedamaian. Dia berterima kasih kepada Anita dan Bu Sari atas bantuan mereka. Anita terbangun dengan perasaan lega dan bahagia, mengetahui bahwa dia telah membantu mengungkapkan misteri yang menghantui desa selama bertahun-tahun. Misteri suara tangisan tengah malam akhirnya terungkap, membawa kedamaian bagi arwah Ratih dan penduduk desa Jati. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun terkadang harus melalui jalan yang penuh misteri dan tantangan. Anita kembali ke kota dengan pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Dan desa Jati kembali tenang seperti sedia kala. Namun, cerita tentang tangisan Ratih akan selalu menjadi legenda yang diingat oleh penduduk desa, mengajarkan mereka tentang pentingnya kebenaran dan keadilan.